pelajaran tentang PKI pada tahun 1948. Oh iya. Menurut kamu apa nih yang ada di pikiran kamu tentang PKI? PKI Madin tuh pasti kalau diinget-inget lagi, dan kita ada kan filmnya kan, itu kayak serem banget sih ya, serem. Dan kayak rasanya mungkin keluarga korban atau keluarga pelaku tuh masih ada mentalnya juga nggak sih, berbekasnya tuh traumanya mungkin masih ada ya. Jadi latar belakang dari PKI ini ada 3. Kamu tau nggak apa aja? Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu ada kejatuhannya Kabinet Anwar Saifuddin dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Nah, yang kedua adanya kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Dan yang terakhir kedatangan musuh dari Uni Soviet. Nah, dari ketiga terbelakang ini mempunyai hubungan satu sama lain gitu. Iya. Apa aja hubungannya tuh? Jadi yang pertama kan ada kejatuhan Kabinet Anwar Saifuddin. Nah, pada tanggal 29 November 1948 Amir Saifuddin itu resmi jatuh karena dia menandatangani perjanjian Uni Soviet. Oh iya. Nah, karena perjanjian Uni Soviet itu menghasilkan kerugian besar terhadap Indonesia, jadi seluruh rakyat itu kayak pasti kayak gimana ya, berontak gitu, kayak dianggap perjanjian yang udah ditandatangani itu merugikan. Jadi kabinet Amir Saifuddin itu jatuh karena itu. Nah, yang kedua, pengosongan terhadap kantong gerilya yang melemahkan semangat pas perjuangan Indonesia. Nah, kan perjanjian Dreyfus tadi ditandatangani oleh kabinet Amir Saifuddin. Nah, karena perjanjian Dreyfus ini merugikan, jadi Amir Saifuddin itu dianggap memiliki tanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi. Jadi akhirnya dia dijatuhin dari kabinet. Dia jatuh dan dikeluarkan dari kabinet. Nah, yang kedua tadi ada kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Nah, jadi setelah Amir Saifuddin menandatangani perjanjian tadi, ternyata merugikan Indonesia, maka Amir dicabut dari Perdana Menteri. Dan akibatnya Amir Saifuddin itu berubah menjadi operasi kebijakan pemerintah terus untuk memperkuat oposisinya. Nah, Amir ini membentuk Front Demokrasi Rakyat tadi. Oh, itu yang tadi latar belakangnya ya. Makanya dia setelah jatuhnya itu dia bangkit membentuk Front Demokrasi Rakyat. Ya, mungkin kayak ada rasa ini ya, merasa dikhianati ya, mungkin sakit hati banget ya lah, orang lagi cuma ada tangannya aja kan. Nah, sedangkan FDR ini didukung oleh beberapa organisasi komunis dan sosialis. Makanya dia kuat ya. Menurut kamu apa nih tentang komunis itu? Komunis itu balik lagi tergantung konteks ya. Terus itu juga dia tuh lebih cenderung untuk menghilangkan agama gitu. Iya. Supaya negaranya tuh berlandaskan yang nggak ada agama, sedangkan kan Indonesia ini berlandaskan agama ya, jelas-jelas di Pancasila yang pertama tuh Tuhan Yang Maha Esa kan. Iya. Jadi ada beberapa organisasi yang mendukung organisasi FDR ini supaya dia kuat ya. Supaya dia kuat. Yang pertama Partai Sosialis, yang kedua ada Pemuda Sosialis Indonesia, yang ketiga ada PKI, dan yang terakhir itu ada SOPSI. Tahu nggak panjang SOPSI itu apa? SOPSI itu apa ya? Kayaknya pernah denger deh, tapi apa ya panjangnya? SOPSI itu Sentral Organisasi Buruh di Indonesia. Oh gitu ya. Nah, dari tujuan FDR ini ada 2, yaitu yang pertama menuntut pembubaran Kabinet Hatta, yang kedua melakukan tindakan pemogokan umum. Jadi ada kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta tadi, karena mungkin kamu setuju lah ya, hal biasa kan. Nah, penyebab adanya kritik ini itu ada tidak adanya golongan perwakilan dari golongan komunis dalam Kabinet Hatta, jadi itu kayak nggak setuju gitu loh. Jadi yang kedua pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalis angkatan. Jadi
kisah-kisah penyebab PKI Madiun tadi ya. tadi kan. Terus pas kejadian PKI Madiun itu gimana gitu loh kejadiannya? Kejadian oh iya iya. Waktu Jadi pada peristiwa yang paling bahaya. Nah, jadi pada tanggal 11 Agustus 1945 Musso kembali ke Indonesia. Oh, jadi ada kekuatan baru lagi dia ya. Ada pemikiran baru. Jadi kedatangan Musso tadi mendatangkan pemikiran baru tadi. Iya. Yaitu jalan baru. Nah, Musso ini menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Nah, ada beberapa nih aksi pemberontakan PKI ini. Di antaranya itu ada melancarkan propaganda anti pemerintahan, ada mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan tadi yang seluruh Indonesia tadi. Terus yang ketiga ada melakukan pembunuhan, misalnya nih pembunuhan Dr. Wardi, terus Gubernur Jawa Timur yang bernama Suryo. Dan ada aksi angker pemberontakan PKI yaitu pada tahun 1948. Nah, Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Setelah Surakarta tadi diamankan, maka dilanjutkan penyerangan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sodikin dan Kolonel Sukono. Nah, kemudian pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI ini. Jadi setelah Dikepung ya misalkan, terus akhirnya aman sama TNI gitu ya. direbut kembali oleh TNI kan. Nah, dalam pelariannya Musso tewas tertembak di Purwodadi dan Amir Syarifuddin ditangkap di Purwodadi. Nah, Itu udah akhirnya ya. udah akhir ya perjuangan itu. Berarti PKI, akhir kisah PKI ya. Terus akhirnya kita lanjut lagi. Nah, setelah itu datanglah nih masalah baru yang dinamakan G30S PKI. Berarti ini jaraknya agak lumayan jauh ya dari 48 tadi ke 65 ya. Iya. Mungkin dendam yang dendam Iya, diluapkan kembali gitu kan. Nah, tau nggak gerakan PKI ini menyebabkan kematian terhadap siapa? Iya, banyak sekali ya, kalau nggak salah tuh 6 jenderal sama satu apa tuh perwira ya. Dan Itu banyak kan? iya, sekarang di berbagai platform itu juga udah banyak. Kemarin kan 30 September tuh banyak sekali kisah-kisahnya ya. Iya. Dan itu benar-benar seram sih kalau kita lihat. Bahkan itu film aja seram ya kalau yang aslinya ya. Apalagi setelah dibunuh dimasukkan ke lubang Iya, itu benar-benar miris banget ya. buaya cuma sekecil. Iya, yang kecil banget itu kan. Dan itu kayak gak etis aja sih. Kan TNI itu udah sebagai pahlawan ya, yang harus itu disanjung gitu. Nah, di antara 6 jenderal, 6 Semua korbannya itu, kamu ada tahu nama-namanya? ada nih beberapa. Yang pertama itu ada Jenderal Ahmad Yani, terus Majen Suryo Suprapto, terus Majen Haryono, Dan lain-lain lah ya, banyak lah ya. ada 7 korban yang penting dan beberapa kerabat lain. Kerabat lainnya juga ikut itu ya, terbunuh juga ya, karena dalam, kalau nggak salah itu malam ya itu kejadiannya ya. Apalagi yang ada yang masih 5 tahun. Iya, anaknya ya. Yang namanya Adi Suryani kan. Iya. Jadi faktor terjadinya G30S PKI ini karena faktor ekonomi. Karena terpuruk ekonomi tahun itu ya, Pada saat itu kan jadi diambillah kesempatan itu ya sama PKI. terus yang kedua adanya usulan angkatan kelima. Nah, jadi angkatan 5 PKI ini angkatan 5 PKI ini diusulkan oleh militer, angkatan militer. Oh iya, iya. Jadi karena masyarakat memiliki hubungan bersama kabinet Hatta Presiden Soekarno. Ya, jadi kan kayak jadi presiden masyarakat mendorong agar Iya, udah didesak, masyarakat udah khawatir juga ya waktu itu. jadi masyarakat tuh mendorong Soekarno agar ikut mengusulkan adanya angkatan 5 ini.
faktor dari ketiga peristiwa ini, di mana Gayaan Adit ditembak mati di Boyolali, terus ada Kolonel Untung berhasil ditangkap di Tegal, terus dilakukannya operasi besar-besaran seperti operasi Merapi di bawah pimpinan Kolonel Sarwang Edi Supomo. Terus adanya operasi Trisula. Tahu nggak Trisula itu gimana? Nggak tahu gimana itu. Itu ada di Blitar. Oh, di Blitar ya. Di bawah pimpinannya Kolonel Muhammad Jamin dan Kolonel Walter Mir. Akibat dari dampaknya tadi terjadilah perubahan besar seperti lahirnya angkatan baru yang memiliki angkatan darat